Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum seorang akhwat atau ummahat yang mempunyai konten kreator di sosial media? Yang gimana di dalamnya terdapat atau terkadang menceritakan kegiatan hariannya. Mau dalam rumahnya atau kegiatan di luar rumah. Hukum konten seperti ini hukumnya nggak boleh. Dan uangnya haram. Uangnya apa? Haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Bahu-membahu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Konten-konten seperti ini gak akan lepas dari apa? Dari iklan-iklan yang ada. Siapa yang membiayai kita? Uang dari mana kita dapatkan kalau bukan dari pihak ketiga? Dari iklan-iklan yang ada. Dan iklan itu kadang apa? Karena di dalamnya terjadi kemaksiatan, mengumbar aurat dan semisalnya. Oh, kita bisa milih. Taib. Apalagi konten ini yang menjadi pemerannya akhwat, ummahat. Apa yang mereka jual? Suara mereka. Enggak mungkin kan? Dia menampilkan suara yang jelek. Suara yang enggak menarik. Yang ditampilkan supaya menarik peminatnya, dia harus memperindah suaranya. Sementara Allah mengatakan wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian tundukkan suara kalian, kemudian akan menjadi terhasut, tamak hati orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Terbangkit syahwatnya. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sudah enggak ada lahan untuk cari makan? Atau apa yang kita ingin cari? Ketenaran, kemasyhuran. Ingin berdakwah dengan konten-konten seperti itu. Masih ada lahan dakwah yang lain. Enggak mesti harus lewat konten-konten seperti itu. Konten murahan. Murahan. Saya sampaikan kepada para ummahat, para akhwat, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggalkan konten-konten seperti ini. Anda ingin mencari kemasyhuran, ketenaran. Untuk apa? Mau cari uang, bukan tempatnya. Carilah uang itu lewat wasilah yang halal, yang baik. Karena harta ini akan ditanya Allah Azza wa Jalla, dari mana kita peroleh dan kemana kita infakkan. Apalagi kalau yang diceritakan itu adalah kesehariannya. Yang kadang diceritakan tentang kehidupan rumah tangganya. Dia menceritakan bagaimana dia membersihkan rumahnya, bahkan sampai bagian terdalam sekalipun. Dia harus ceritakan semuanya. Rumah tangga kita itu bukan lahan di mana orang-orang bisa melihat. Yang harus dipertontonkan di mana saja dan kapan saja, nggak boleh seperti itu. Harus disembunyikan. Sekali lagi, takutlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semua yang kita lakukan, apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita share, apa yang kita upload, semua akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bahkan nanti karena sudah kehabisan bahan, akhirnya bikin konten sampai berantem sama suaminya sekalipun apa? Dijadikan konten. Ini aib rumah tangga. Bukan dijadikan konsumsi publik. Harus dirahasiakan. Harus dirahasiakan. Ini banyak konten-konten seperti ini yang justru apa? Membangkitkan syahwat. Kadang yang ditampilkan adalah bagaimana dia bercengkrama dan seterusnya. Ini enggak benar. Apalagi seorang wanita itu kata Nabi SAW adalah aurat. Yang mereka itu harus dipingit. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan janganlah kalian bersolek
berhias seperti cara bersolek dan berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian ditampakkan. Anda berhijab itu tujuannya untuk disembunyikan diri Anda itu. Bukan untuk ditampakkan, bukan untuk ditampilkan, diperlihatkan di hadapan manusia. Ribuan jutaan pasang mata. Kemudian hanya mendapatkan pujian, sanjungan, untuk mendapatkan bintang-bintang dan semisalnya. Untuk apa? Tujuannya supaya mendapatkan apa? Ada penghasilan, tambahan dan semisalnya. Sekali lagi, ini penghasilan yang haram. Bukan cara yang halal. Saya berpendapat, dan ini bukan pendapat saya pribadi, pendapatnya para ulama. Silakan Anda datangkan dalil yang menguatkan pendapat Anda bahwasanya itu pendapatan yang halal. Mana dalilnya? Mana hujahnya? Dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan bawa hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belum punya hujah, apalagi ini mengarah kepada kemaksiatan, maka tinggalkan, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Apalagi dilakoni oleh para akhwat, para ummahat yang sudah bercadar memakai hijab yang syar'i, kemudian mereka menampakkan diri mereka hanya sekedar konten-konten yang terhina seperti ini. Konten-konten yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.